Kalau Pak Cari Chandra, mohon maaf, kalau istilah pasien ini sebetulnya udah nggak perlu dirawat lagi, rawat jalan aja. Sudah tingkat tekanannya sudah mulai berkurang karena penyidik sudah pada minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di gedung pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisi saya adalah sebagai pemandu di sini. Jadi yang akan kita dengar adalah dari sisi korban. Ya, di sini telah hadir mungkin yang sudah tidak asing Pak Cari Chandra ya. Sudah tidak asing, bahkan beliau menjadi sosok yang diidolakan banyak orang nih. Walaupun dulu mengalami masa-masa pahit ya, pernah dijadikan DPO ya. Poster DPO disebar di mana-mana, kemudian ditahan di bulan puasa yang lalu ya. Kelihatannya ini kalau kita lihat sejarahnya, Pak Haji Kuat sama Pak Cari juga sama-sama dulu ditahan di bulan puasa yang lalu. Nanti saya minta Pak Cari Chandra bercerita saja semuanya apa yang menjadi pengalaman hidup, kegetiran hidup, ya termasuk nanti juga Pak Haji Kuat Effendi, kebetulan beliau beberapa waktu lalu telah memberikan puasa kepada LDHP PP Muhammadiyah. Ini suatu hal yang kita harus apresiasi keberanian beliau ya. Jadi nasibnya hampir sama, nanti kita dengarkan saja apa yang menjadi curahan hati lah ya, atau mungkin kalau bahasa yang lain itu testimoni gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa di-up di media, di konten-konten sosial agar menjadi perhatian luas dari masyarakat di tengah isu pagar laut yang sudah tutup ya. Walaupun saya dengar di Desa Kawat masih ada tuh sisanya tuh 500 meter bambu yang belum dicabut. Bang Fasidudin kayaknya udah kesana katanya, udah lihat masih banyak ya. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini isu soal perampasan tanah oleh pengembang PIK 2, soal penuntasan kasus pagar laut dan juga kasus pemalsuan HGB dan SEM bisa menjadi isu bersama sehingga aparat polisian untuk bisa mengumumkan tersangka lagi selain 4 ya, karena waktu itu Mabes Polri pernah menjanjikan akan ada tersangka baru sementara kelihatannya belum ada informasi apapun. Demikian saya beri kesempatan Pak Cari Chandra mungkin 10 menit ya, karena sambil nunggu yang lain nanti kita beri kesempatan yang bicara. Monggo, terima kasih Pak Cari. Itu ada Pak. Coba tes dulu. Tes pencet. Tes. Ini coba. 1 2 tes. Ini cerita dari padi-padi. Mungkin udah pernah dengar ya padi-padi. Ini pemiliknya di sebelah kiri, dulu pernah podcast di Budi. Nah, saya ceritakan sedikit, padi-padi itu adalah sebuah lahan restoran, tapi tiba-tiba mereka mendapatkan surat dari, saya bacakan karena kecil, PT Kuku Mandiri Lestari. Setahu saya, dari hasil googling saya, ini Nono Sampono juga direkturnya. Bunyinya seperti ini, sehubungan dengan tanah milik Bapak di Desa Kramat Blok 6 masuk dalam wilayah pembebasan kami SK Proyek Pembangunan Kawasan PIK 2. Dengan demikian kami harap Bapak menjual tanah Bapak kepada perusahaan kami karena kami memerlukan tanah tersebut sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan bila dimulai pengurungan dan pembangunan. Bersama ini kami sampaikan surat undangan untuk membahas lebih lanjut untuk negosiasi dan teknis transaksi jual beli tanah Bapak bersama pimpinan manajemen kami. Bagus untuk negosiasi, kan sudah negosiasi. Nah, ini ditandatangan oleh Denny Wangsa. Nah, kemudian apa yang terjadi, penawaran tersebut ditolak.
Ditok baik-baik. Sekitar beberapa hari kemudian ada sekumpulan orang dari camat yang datang ke restoran tersebut dan menanyakan mengenai IMB. Jadi pemiliknya ditanya, ada IMB enggak ini hidung ini? Ini tahun 2022, setahu saya waktu itu udah ganti jadi PGB ya kalau nggak salah. Dan setahu saya juga kalau dalam aturan mungkin Bang bisa kasih tahu saya, nggak semua bangunan tuh butuh IMB atau PGB. Disesuaikan dengan adat setiap daerah, ya kan? Izin usaha ada, tapi masalah IMB atau PGB nggak ada. Nah kemudian dipasanglah plang seperti ini. Pembangunan ini di stop dan dibikin portal seperti ini. Ketika pemiliknya datang, karena kurang kuat, diperkuat sama dia, ditambahin semen, diperkuat. Terus apa yang terjadi? Dari kuasa hukumnya bersurat ke camat, keberatan ini dipasang plang. Dan gak lama kemudian besokannya itu ada segerombolan orang ketangkap dalam CCTV malam hari itu subuh, dicopotin semuanya, hilang. Dan pemiliknya berterima kasih pada camat, terima kasih sudah dicopot. Dia pikir itu karena surat dia, tapi apa yang terjadi? Dia dilaporkan. Dia dilaporkan merusak portal. Camat Mangan. Baik. Camat Paku Haji betul. Camat Paku Haji. Kabupaten Tangerang ya. Kabupaten Tangerang betul. Suara yes. Nanti saya buka lagi dokumennya. Tapi Camat Paku Haji sudah benar. Jadi dia terjebak. Karena masalah IMB atau masalah PGB itu kan bukan pidana ya, itu administratif ya. Namun dipasang plang oleh orang-orang yang dari camat dan mereka juga yang copot dan kemudian dia dilaporkan. Nah mereka sempat masuk ke penjara selama seminggu kalau nggak salah, dan di penjara mereka tanda tangan pengikatan jual beli seperti ini. Anehnya ada tuh mediator camat sama daim, saya nggak kenal daim. Camat, ada camat dan daim sebagai mediator. Notarisnya ini saya nggak tahu siapa. Dalam sutra itu tertulis. Oh, Alihan Nafi lagi. Kalian yang sebut? Bukan saya sebut ya. Enggak, itu tertulis memang ada Alihan Nafi. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu mereka dilepas. Kalau nggak salah 3-4 hari kemudian dilepas. Nah, ini berapa? kenapa? Harga berapa? Harga kalau nggak salah 200 ribuan per meter deh. Kalau nggak salah. Ya. 250. 250 ribu per meter. Luas tanahnya? Luas tanahnya 2 hektar. 2 ribu Pak. 8 sampai 10 hektar kalau nggak salah. 2 hektar. Ya. Dan inilah. Jadi pertama, apabila pemilik tanah menolak penjual, maka muncul intimidasi. Kalau intimidasi itu biasa preman-preman. Kalau menolak atau nggak berhasil, maka muncullah kasus. Dan saya lihat ya sekarang yang muncul ini adalah orang-orang yang di penjara. Karena mereka yang paling keras. Kita yang paling keras ya Pak. Jadi kita yang paling keras dan kita yang muncul duluan karena kita pernah di penjara. Dan kita nggak rela. Bukan masalah fakta atau nama doang, tapi kita tidak rela nama kita dimakan, ya kan? Mereka juga dimasukin ke dalam Google sebagai pengusaha yang nakal. Jadi cara-cara seperti ini memang digunakan untuk membunuh karakter dan menutup bisnis itu supaya tidak ada lagi kegiatan. Mungkin sekilas dari saya itu aja. Kasusnya Pak Cari harus sampaikan juga banyak yang belum tahu Pak. Yang mana? Kasus saya? Iya, Oke. harus sampaikan. Kasus saya, oke.
Kasus saya juga bermula tahun 2013. Tahun 2013 itu tanah kami diserobot oleh preman. Nah, pada saat itu tanah kami itu empang kami sewakan ke penggarap di sana. Pada saat itu kita tidak tahu itu PIK 2 atau aguan atau Agung Sedayu, kita tidak tahu. Namun ada seorang ahli Hanafiah sama ini ya, ahli Hanafiah yang datang ke kami untuk menawar jual beli. Waktu itu harganya kurang jelas, kalau nggak salah 50.000 deh per meter. 50.000 per meter. Nah, waktu itu papa saya udah jadi tersangka, udah tahan itu. Dan udah saya bilang, papa udah lepas aja lah, ngapain ngurusin ginian ya kan? Udah, bapak tua 70-an. Nah, namun ketika masuk surat perdamaiannya itu dengan kata-kata yang istilahnya itu kami bersalah gitu, dan itu kami tidak terima, jadi ditolak, dan akhirnya udah bapak ke Australia aja, saya urus di sini, karena bapak harus bertahan, ya kan? Akhirnya dia ke Australia, saya urus, dan dia meninggal di luar negeri. Tapi saya bersyukur dia sempat keluar negeri karena dia dapat perawatan dari rumah sakit di luar. Nah, ketika itu sudah SP3 tentu karena sudah meninggal, SP3 dihukum, dan saya sama sekali tidak menghubungi pengembang. Saya tidak melapor, saya tidak menggugat, saya diemin aja udah. Kenapa? Karena saya punya SHM sejak 1988, dan saya tahu SHM saya itu nggak bakal diganggu juga, bakal dilindungi oleh BPN. Ceritanya begitu dulu. Ya, nah ternyata tahun 2018 sampai 2021 kalau nggak salah, pihak dari PT Mandiri Bangun Makmur itu bersurat terus kepada BPN, berusaha untuk membatalkan sertifikat saya, dan itu ditolak. Gelar perkara di BPN ditolak. Ketika itu ditolak, saya dihubungi oleh saudara saya, Charlie, aku mau beli tanah kamu, bagus, katakan aja baik-baik ya. Telepon lagi, sorry Charlie, bukannya mau beli, mau ganti rugi, tanah kamu bermasalah, kamu disuruh berurusan sama ahli Hanafi. Oh ya, karena saya nggak bermasalah, setahu saya ada masalah apa? Saya disuruh datang ke kantor PIK 2, dan di situ sudah ada penyidik, dan di situ saya dikasih tahu oleh Pak Ali, Charlie, tanah kamu itu bermasalah karena ada putusan pidana 596 katanya oleh Pak Chandra. Dulu waktu pertama jual beli itu ada putusan pidananya, ada pemalsuan cap jempol. Saya bilang, Pak Ali, ini ada salah paham. Putusan tersebut sudah selesai karena apa? Sudah ada putusan perdata 726 yang mengabaikan putusan tersebut. Itu sudah melalui pengadilan, Pak Ali, sudah ada putusannya. Dan papa saya itu disebut sebagai pemilik yang beretikat baik, dan AJB kami sah. Udah katanya, kamu obat. Saya juga kaget waktu itu, Bu. Saya ingin kasih pengalaman. Langsung dituntut kepada penyidiknya. Lapor Charlie sore ini juga. Wah, tambah kaget. Saya lagi apa salah saya? Ya kan? Ini kok bukannya diajak makan, bukannya dibaik-baikin, bukan masalah harga, masalah caranya, ya kan? Udah, saya bilang ini nggak kemana-mana ya, saya izin pamit dulu. Saya keluar, harga itu naik dari 10 miliar untuk tanah seluas 87.000 meter, naik ke 15 miliar. Terus kemudian komunikasi lewat WA. Saya tanya, Pak Ali, bisa nggak AJB? Jangan bilang tanah saya bermasalah dong. Bisa, dan bisa AJB. Yang penting udah ada kesepakatan. Kemudian, karena keluarga saya sebagian di Australia, dan sepanjang komunikasi itu selalu itu dengan penuh ancaman. Ini yang kami tidak suka. Kita orang bodoh, kita nggak tahu dia orang tua. Jadi kita tahani terus saja. Ya. Jangan dong kayak begitu. Ngapain sih kamu bilang ayah saya maling? Ngapain sih kamu bilang kami maling? Buat apa? Jangan pakai cara seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian kami bilang, udah ini keluarga sebagian besar di Australia tunggu tahun depan ya. Karena apabila tidak
Charlie, apabila kamu tidak bertransaksi atau menerima penawaran saya dikasih 2 minggu, saya akan lapor pidana dan perdata. Saya pikir apa salah kami ya? Apa salah kami? Terus kemudian masuk itu laporan pidana di Polda Metro. Tuduhannya apa? Penggelapan atas sertifikat SHM 5/Lemo yang masih atas nama ayah saya sendiri. Saya bukan orang hukum, tapi kalau saya berasa ini agak nggak masuk akal ya. Aneh kan? Tapi penyidik nggak mendengarkan. Pak penyidik, kami sudah ada putusan loh, putusan perdata, kami itu sudah menang. Pak penyidik, ada nggak putusan yang membatalkan SHM kami? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kami merasa sangat aneh. Yakinlah ini nggak bakal naik ke penyidikan. Naik. Hampir saya jadi tersangka. Saya yakin hampir 1-2 hari lagi. Namun dari pengacara kami waktu itu cepat ketemu dengan Pak Hengki Haryadi. Saya lupa dia sebagai apa waktu itu ya. Terus anyway di dalam 2 minggu itu udah di SP3 Pak Hengki. Selesai. Dengan alasan tidak cukup bukti. Gitu. Nah kemudian saya dilaporkan lagi, jadi capek. Dilaporkan lagi kenapa? Saya mau balik nama, kan ayah saya sudah meninggal. Kita mau balik nama ke semua ahli waris. Terus itu awal Februari 2023 saya masukin surat-surat ke BPN dari PPAT, masukin surat BPN. Udah dicek tuh SKPT, surat pengecekan masih atas nama ayah saya sendiri. Oke aman, ayo kita ajukan aja, tidak ada blokir, tidak ada sengketa, tidak ada apa-apa, ya. Dimasukin, BPN tidak pernah memproses. 22 hari kemudian, Rudi Wijaya mengeluarkan surat SK pembatalan SHM 5 dengan alasan cacat administrasi. Bayangkan, sertifikat yang sudah 35 tahun dibatalkan dengan alasan cacat administrasi. Dan di situ ditulis permohonan itu atas permintaan dari siapa? Benar, Nono. Ya, yang nanti. Nono Sampono. Yang menjamin ke BPN bahwa mereka tidak akan mendapat tuntutan pidana atau perdata. Luar biasa ya. Dan di situ mereka mengakui sudah menguasai tanah kami sejak 2015. Tapi itu tidak benar. Sebenarnya sejak 2013, di mana saat itu yang masih direkturnya adalah Richard deh kalau nggak salah, anaknya Agwan. Tapi karena kasus KPK kalau nggak salah itu ke Renono. Gitu. Jadi pada saat perampasan tanah itu masih anaknya Agwan. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Sebulan kemudian saya dilaporkan menggunakan surat-surat yang kita masukin ke BPN. Saya bilang, ini kok BPN, kita masukin surat-surat ke BPN kok bisa beralih ke Nono Sampono ya? Gimana bocornya? Ya. Sampai hari ini nggak ada yang dihukum. Ya. Nah, saya bilang ke Pak Penyidik, ini aneh, kita mengajukan balik nama sebelum ada pembatalan. Kalau kita mengajukan balik nama sesudah pembatalan, ya oke, masih masuk akal. Ini sebelum, ini nggak ada yang dengarkan. Nah, sampai sekarang pun saya masih dengar Pak Nono Sampono itu keliling kemana-mana, bilangnya kita balik nama sesudah ada pembatalan. Jadi inilah perjuangan kita, suara kita, bukan siapa-siapa. Saya cuma seorang IT. Nggak didengar. Oke, singkat ya. Maju, terus kemudian saya sudah ditahan. Ya saya pengacara waktu itu tanda perjanjian tidak akan menggugat, tidak akan mendapatkan rugi dan sebagainya. Jadi ayah saya sudah memiliki tanah selama 35 tahun, tidak bisa menikmati itu. Dan sekarang saya minta ke Pak Nusron untuk memulihkan hak kami. Sudah sebulan lebih nggak ada kabar.
Pak Nusron itu kalau nggak ada perintah dari Pak Prabowo nggak jalan. Nggak jalan. Jadi saya nggak begitu berharap sih. Ya sudah. Kalau misalnya tidak dipulihkan ya sudah. Mau apa? Suatu hari negara ini akan menjadi negara yang lebih baik, dan itulah mungkin itu waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Charlie. Tadi ada dua kasus sebetulnya. Kasus yang dialami oleh Pak Charlie sendiri, dan kita memang menjadi kuasa hukumnya. Sebagai informasi saja bahwa kasus Charlie Chandra sudah kita lakukan langkah-langkah upaya hukumnya. Ketika beliau ditetapkan kembali menjadi tersangka karena adanya putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Serang yang mengabulkan permohonan agar kasus Charlie dibuka kembali, maka kami sudah mendatangi Mabes Polri menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri. Tembusannya adalah tentu Presiden Republik Indonesia, DPR, Jaksa Agung, termasuk Polda Banten. Jadi setelah kami menyampaikan surat pengaduan ke Mabes Polri, beberapa hari kemudiannya kami ke Polda Banten menyerahkan salinan, menyerahkan surat tembusan kepada Kapolda Banten. Kemudian selanjutnya kami ke Kementerian Atlet BPN meminta agar Bapak Menteri Nusron untuk memberikan sertifikat nomor 5 sertifikat SAM nomor 5 Remo. Cuman memang sampai hari belum ada informasi apapun. Nah, terakhir kami sudah bertemu dengan penyidik Polda Banten karena surat dari Kapolri sudah sampai ke Polda. Sudah bertemu 2 kali. Intinya adalah penyidik minta agar kasus Charlie ini tidak ramai, tidak menjadi perhatian. Cukuplah diselesaikan secara semut, tidak usah rame-rame, senyap. Karena posisi Polda, posisinya katanya terjepit. Saya tidak paham terjepit maksudnya apa ya? Posisinya dalam keadaan yang sulit. Di sisi lain sudah ada putusan pra-per agar Charlie Chandra bisa diproses lagi, tapi di sisi lain Charlie Chandra tidak lagi berjuang sendiri. Berjuang dengan masyarakat Banten, dengan masyarakat Indonesia. Saya sudah sampaikan kepada keluarganya, Bu, sama yang lain bahwa Charlie bukan milik ibu, ya saya bilang. Charlie bukan milik keluarga ibu, tapi milik masyarakat Banten. Jadi kalau Pak Charlie di penjara, ditahan, Polda Banten dikepung. Saya sudah sampaikan ke penyidik, Pak, kalau Pak Charlie ditahan lagi, saya nggak bisa jamin loh kalau Polda Banten dikepung oleh rakyat Banten. Jadi itulah kemudian Polda Banten nggak bisa melakukan apapun terhadap Pak Charlie. Walaupun dia mengusulkan kalau bisa Pak Gubernur bisa nggak gugat data. Gugat siapa? Saya bilang gugat Polda, saya bilang. Gugat Pengadilan Negeri Serang, mana jurisprudensinya? Nggak ada, dia nggak bisa menemukan solusinya. Jadi sampai hari ini kasusnya Charlie sepertinya ngambang, tidak jelas, tapi memang secara hukum karena sudah ada putusan pra-per, Charlie Chandra sudah statusnya tersangka. Bahkan saya di ruangan penyidik di Polda Banten, saya minta bulan puasa tidak ada pemanggilan apapun terhadap Charlie, saya bilang. Jadi mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan itu. Amin. Amin. Dan saya minta, dia minta waktu itu dari Wasili nanya, Pak Gubernur maunya apa? Saya minta kasusnya Charlie Chandra di SP-kan kembali. Karena secara proses hukum ini udah nggak benar. Jadi kan kriminalisasi, saya bilang. Jadi ada kebingungan, ya sampai hari ini Polda masih kebingungan. Kan semestinya ketika sudah ada putusan pra-per kan tinggal dijemput aja, dipaksa lagi. Tapi karena situasinya sudah tidak zaman Jokowi, jadi penyidik pun berpikir 2 kali. Itu saya kira ya sebagai gambaran. Mudah-mudahan Charlie Chandra menjadi orang bebas. Amin. Walaupun masih menyisakan masalah ini. Insya Allah Muhammadiyah pendidikan. Serta Muhammadiyah nggak lihat etnis ya, orang yang terzolimi kita bantu. Kalau Pak Charlie Chandra, mohon maaf kalau istilah pasien ini sebetulnya udah nggak perlu dirawat lagi, rawat jalan aja. Sudah tingkat tekanannya sudah mulai berkurang karena penyidik sudah pada minggu. Apalagi beliau tahu ketika LBH Muhammadiyah menangani, mereka udah pulih semua. Tanpa mengecilkan teman-teman yang lainnya, Bang Hosidudin luar biasa. Cuman memang Bang Hosidudin dan teman-teman sedang fokus untuk gugatan perdata ya Bang.
Nanti setelah ini kita minta bicara juga.